Dugaan temuan tulang Yesus. Ia juga menyatakan Yesus dikuburkan bersama Maria Magdalena. Penemuan makam Yesus dijadikan alasan untuk menolak percaya kepada Yesus, menolak kebangkitannya, kealahannya, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang memang berusaha untuk mematahkan iman kepercayaan kepada Yesus. Kisah mengenai kematian dan penguburan Yesus dicatat dalam kitab Injil. Penguburan atau pemakaman Yesus Kristus terjadi segera setelah kematiannya akibat disalib. Waktu kematiannya diperkirakan terjadi antara pukul 3 hingga 6 sore sebelum matahari terbenam. Sesuai catatan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen, Yesus ditempatkan dalam kubur baru milik Yusuf dari Arimatea. Dikubur di tanah murid Yesus. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa menjelang malam sebelum matahari terbenam, Yusuf dari Arimatea dengan inisiatifnya sendiri meminta Gubernur Pontius Pilatus untuk menyerahkan mayat Yesus kepadanya agar dikuburkan. Yusuf ini dikenal sebagai orang kaya, Matius 27 ayat 57, berasal dari kota Arimatea yang diduga Ramataim Zofim. Yusuf bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Markus 15 ayat 43. Yusuf juga seorang yang baik dan benar yang tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis untuk menghukum mati Yesus. Lukas 23 ayat 50 sampai 51. Yusuf sebenarnya sudah menjadi murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 38. Setelah mendapat izin dari Pilatus, Yusuf dari Arimatea kemudian menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Markus 15 ayat 46. Nikodemus yang pernah mendatangi Yesus pada malam hari, Yohanes 3 ayat 1, juga datang bersama Yusuf. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Yusuf dan Nikodemus mengapani mayat Yesus dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi dalam menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Injil Matius 27 ayat 60 mencatat bahwa kubur itu milik Yusuf dari Arimatea yang digalinya di dalam bukit batu. Kubur Yesus dalam pengakuan iman Kristen. Rasul Paulus mengikut sertakan penguburan dalam tulisan imannya yang ditulisnya dalam surat Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ini merupakan pengakuan iman yang mula-mula. Dalam pengakuan iman rasuli disebutkan bahwa Yesus mati dan dikuburkan. Katekismus Heidelberg yang merupakan pedoman pengajaran agama dan kitab pengakuan iman gereja-gereja Calvinis yang berbahasa Jerman dan Belanda memuat pertanyaan, mengapa dia dikuburkan? Dan jawaban, supaya dengan demikian ditegaskan bahwa dia telah benar-benar mati. Sementara, Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa keadaan Kristus yang mati ini adalah misteri pemakaman dan turun ke dalam kerajaan maut. Itulah misteri Sabtu Agung di mana Kristus diletakkan dalam makam masuk dalam istirahat Sabat Allah yang besar setelah ia menghasilkan keselamatan manusia dan mendamaikan semesta alam. Dan tinggalnya Kristus dalam makam merupakan hubungan nyata antara keadaan Kristus yang dapat menderita sebelum Paskah dan keadaannya yang sekarang yang dimuliakan sebagai yang telah bangkit. Lokasi kubur Yesus saat ini. Menurut tradisi, Gereja Makam Kudus adalah lokasi kuburan Yesus saat ini. Gereja ini terletak di kota tua Yerusalem dan menjadi situs ziarah yang paling kudus di kota Yerusalem. Gereja ini menjadi tujuan perziarahan Kristen sejak abad keempat yang dipercayai sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus. Gereja Makam Yesus dibangun pada tahun 325 sampai 335 Masehi oleh Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung.
Gedung gereja ini menggunakan model arsitektur kubah sebagaimana umumnya bangunan tempat ibadah di seluruh penjuru tanah suci tiga agama samawi. Model arsitektur kubah pada awalnya merupakan milik gereja Ortodoks Byzantium yang kemudian dilestarikan oleh Islam ketika tentara Islam merebut wilayah-wilayah politik Kekaisaran Byzantium pada abad ke-7 Masehi. Gereja ini merupakan salah satu situs yang sangat disucikan oleh banyak aliran umat Kristen mainstream, selain situs gereja kelahiran Yesus di kota Bethlehem yang diyakini umat Kristen dari berbagai denominasi sebagai tempat lahir Yesus Kristus. Ribuan umat Kristen dari seluruh penjuru dunia mengunjungi gereja ini untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, terutama dalam perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah setiap tahun. Dugaan temuan tulang Yesus. Tahun 1980, Dr. James Tabor, seorang ahli arkeologi dari Universitas Carolina Utara, Amerika Serikat, telah mengklaim hasil temuan terbarunya tentang keberadaan makam Yesus yang asli dalam sebuah peti mati kuno berisi tulang belulang manusia. Ia juga menyatakan Yesus dikuburkan bersama Maria Magdalena. Penemuan makam Yesus dijadikan alasan untuk menolak percaya kepada Yesus, menolak kebangkitannya, kealahannya, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang memang berusaha untuk mematahkan iman kepercayaan kepada Yesus. Jalan pikirannya sederhana, jika bisa menemukan makam Yesus dan di sana ditemukan tulang-tulang, maka Yesus tidak bangkit, dia bukan Allah, dan seterusnya. Tak jarang argumen menentang iman ini disertai dengan kutipan dari Injil supaya lebih meyakinkan. Hasil riset penelitian Dr. James Tabor tentu saja menimbulkan kontroversi bagi para kaum rohaniawan Kristen, bahkan arkeolog lainnya yang menganggap kalau temuan mereka adalah kebohongan belaka. Lebih dari 2000 tahun umat Kristen merayakan Paskah sebagai peringatan Yesus yang telah bangkit. Umat Kristen percaya bahwa sudah tidak ada lagi sisa-sisa jasad Yesus, sebab Yesus sudah bangkit dengan raganya dan sudah naik ke surga juga dengan keseluruhan raganya. Harus diakui, Injil memuat riwayat dan karya hidup Yesus. Injil memuat pula informasi yang ada kaitannya dengan segi kesejarahan tentang kelahirannya, pewartaannya, termasuk juga tentang sengsara, wafat, dan yang paling penting, tentang kebangkitannya. Berkaitan dengan kesejarahan Injil, sikap gereja menyebutkan kesejarahan memang penting sekali. Sebab jika tidak, iman kepercayaan kita akan menjadi seperti apa yang dikemukakan Petrus atau Paulus, yakni iman yang hanya didasarkan atas isapan jempol, 2 Petrus 1 ayat 16, atau pada dongeng nenek-nenek tua, 1 Timotius 4 ayat 7. Data-data sejarah dalam Alkitab banyak sekali yang kemudian dijadikan objek dan pintu masuk penelitian para ahli di masa kini. Sekalipun banyak teori, penemuan, dan bukti-bukti baru yang muncul untuk menyangkal iman Kristen, namun pada akhirnya itu semua tidak mengubah iman kepercayaan kita kepada Yesus. Iman gereja adalah satu keyakinan dan yang terpenting, Yesus telah bangkit. Demikian fakta Alkitab mengenai kubur Yesus. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan di komen karena hal itu yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau yang ada di kolom deskripsi. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!